Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi idba'i ridwanihi bi kitabihi sabilis salam wa kharajahum minaz zulumati ilan nuri bi iznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi addal amanah wa balaghar risalah wa nasaha lil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah SWT. Kemudian juga salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, juga hadir beserta kita Bapak Direktur Zakat dan Wakaf Bimas, Dirjen Bimas Islam pada masanya, pada masanya. Sekaligus mantan hadir. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kabak TU, para pejabat fungsional, ada perencana dari keuangan, kepegawaian, ibu-ibu, para jemaah hadirin dan hadirat berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini, pada siang ini kita dipertemukan Allah di masjid yang kita banggakan ini dalam satu rangkaian ibadah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tausiah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada siang ini saya akan menyampaikan semacam pernyataan, atau ini tidak bisa dikatakan nasihat, sebabnya saya nasihat ini Pak Kanwil, tak mungkin saya menasihati Pak Kanwil. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Ya, apalagi ini ada Pak mantan direktur kita ya. Apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah bahwa kita tidak tahu di mana rezeki kita berada, tetapi yakinlah bahwa rezeki itu akan mencari kita dimanapun kita berada. Jadi judulnya agak aneh sih yang ini, memang sengaja membuat aneh. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Faman lazina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Apa bi nikmatillahi yajhadun. Sadaqallahul azim. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebagian yang lainnya tentang rezeki kamu. Tetapi orang-orang yang dilebihkan itu tidak mau memberikan sebagian rezekinya untuk hamba sahaya yang mereka miliki, agar mereka bisa bersama-sama merasakan nikmat Allah itu. Kenapa mereka mengingkari nikmat Allah itu? Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat ini
adalah sebuah pernyataan Allah bahwa rezeki itu hak prerogatif Allah. Ya, mau dikayakannya kita, mau dimiskinkannya, itu adalah betul-betul kehendak Allah. Terkadang orang sudah berusaha bersusah payah mencari rezeki, tapi tak kaya-kaya juga. Ya, coba berdagang gagal, ternak ayam mati kena siampa. Ternak ya kambing gembung semuanya masuk angin, mati semua. Jadi dan berusaha berkali-kali gagal terus. Bersawit lagi kan. Bersawit tak ada modal, tak ada tanah pula. Tetapi ada orang yang kerjanya santai-santai saja, goyang-goyang kaki, tapi uangnya banyak. Contoh tukang jahit. Tukang jahit kan goyang-goyang kaki aja dia, tapi dapat uang dia. Ya. Nah, ini semua sudah merupakan ketentuan Allah. Bahkan dalam riwayat kita dengar Abdullah bin Auf, seorang yang kaya raya, ingin menjadi miskin semiskin-miskinnya, tapi tidak bisa miskin. Ya, dalam satu riwayat ketika terjadinya perang Tabuk, pada waktu itu kan banyak sahabatnya ikut berperang, sehingga pulang dari berperang itu korma-korma sudah banyak menjadi busuk, tidak bisa dijual lagi. Terdengar oleh Abdurrahman bin Auf bahwa masyarakat Madinah sudah kesusahan untuk menjual kormanya, nggak ada yang bagus lagi. Di saat itulah Abdurrahman bin Auf ingin membeli semua korma-korma busuk itu dengan harga yang normal, ya, biar habis hartanya. Kenapa dia ingin menjadi miskin? Dia pernah mendengar Nabi bersabda, orang yang kaya itu paling banyak hisapnya dan paling lambat masuk surga karena banyak hisapnya. Maka yang kaya ini hati-hatilah ya, hisapnya akan lebih banyak. Ya. Nah. Maka mendengar hadis itu dia gelisah, ingin menghabiskan semua hartanya supaya dia cepat hisapnya, nggak ada dihisap lagi. Ya, akhirnya dibelinya semua korma-korma busuk itu. Ya, tidak lama setelah itu datang utusan dari Yaman, di mana di Yaman terjadi penyakit menular. Dan menurut dokter di sana, penyakit itu hanya bisa diobati dengan korma busuk. Maka dibelilah oleh orang Yaman itu korma busuk yang sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf itu dengan harga 10 kali lipat. Jadi keinginan jadi miskin menjadi 10 kali lipat kekayaannya. Ya, jadi kalau Allah berkehendak, ya, walaupun kita mau jadi miskin, tidak miskin-miskin. Tapi juga sebaliknya, kalau Allah berkehendak, walaupun kita sudah berupaya untuk jadi orang kaya, tidak kaya-kaya. Hah? Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapi walaupun demikian, namun usaha merupakan kewajiban kita. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa'iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Apabila kalian selesai melaksanakan ibadah salat, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia-karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Artinya ketika kita selesai sholat,
bekerja kembali. Maka Umar bin Khattab sangat marah dengan orang yang selesai sholat zikir aja kerjanya, nggak mau bekerja. Itu marah dia, ya. Karena bekerja itu merupakan kewajiban kita. Tinggal lagi hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan tawakal. Imam Hatim Al-Asham menjelaskan tawakal itu terbagi 4. Ada orang tawakal kepada makhluk. Rupanya ada yang tawakal kepada makhluk rupanya. Contohnya apa? Kalau selagi masih ada Pak Kanwil, insya Allah serta aman. Itu tawakal kepada makhluk itu. Masih ada lagi, masih hidup dia, dan dia bisa memberikan menaikin SPPD kita, insya Allah aman tuh kan. Itu tawakal kepada makhluk namanya. Ya. Kemudian ada lagi yang tawakal kepada harta. Selagi masih ada gajian, insya Allah aman. Ya. Tapi kalau pensiun besok belum tahu lagi. Itu. Jadi orang haji udah gajian ya. Selagi katanya baru gajian ini. Alhamdulillah aman. Kemudian ada juga yang tawakalnya kepada diri sendiri. Kalau saya sehat, insya Allah aman. Ya, artinya dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Tetapi yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Inilah tawakal yang sebenar-benar tawakal. Artinya apa? Dia tidak pernah gelisah. Ya, dia tidak pernah risau. Dia tidak pernah khawatir. Nah, kita ini kebanyakan kan terlalu khawatir, terlalu cemas. Anak istri tak bisa makan, ya. Terlalu cemas, tak bisa membeli rumah yang indah. Terlalu cemas, tak bisa membeli kendaraan yang membanggakan kita, ya. Terlalu cemas. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang kita cemaskan dalam hidup ini. Padahal sebenarnya wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi dengan demikian jangan khawatir. Dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan di sana sebuah cerita Imam Zahidi namanya. Seorang imam yang ingin melihat bagaimana Allah itu memberinya rezeki. Ya. Dia ingin melihat bagaimana cara Allah memberinya rezeki. Lalu dia pergi ke hutan. Diam dia di dalam gua sendiri. Dengan berpakaian yang lusuh, dia ingin melihat apakah Allah ini memberinya rezeki atau tidak. Dia tidak berusaha apa-apa dalam gua atau jadi ya. Tidak pakai makan, tidak pakai minum, ya. Dia hanya ingin menguji Allah, bagaimana Allah itu memberinya rezeki. Katanya semua yang hidup ini dari tanggung rezekinya. Nah, dia coba diujinya, pergi ke dalam gua. Tiba-tiba ada serombongan orang yang kehujanan, tersesat di padang pasir, kehujanan lalu masuk ke dalam gua itu, serombongan orang itu. Bertemulah dia dengan Imam Zahidi di dalam itu, di dalam gua itu. Ditegur oleh sebagian dari mereka. Anda siapa? Kamu siapa? Imam Zahidi diam saja. Ya. Mungkin dah terlalu lama dia di sini ini, tidak bisa bicara lagi dia. Ya, kata mereka. Disodorkan roti, diam dia, ngeleng dia, mau makan dia. Kenapa nih? Tidak mau dia makan ini. Mungkin dia ini perlu apa nih? Perlu gandum ini, tidak mau dia roti ini. Kita masakkan gandum, masak gandum orang itu bersama-sama di dalam gua itu. Kemudian disodorkan gandum itu pakai sendok ke mulutnya.
Tidak mau dia, diam dia. Akhirnya apa? Dicarilah pisau, ya, kita sungkik mulutnya, gigi, mungkin giginya lah tahu, tidak bisa buka giginya lagi. Dia sungkiknya, ya apa namanya? Dicongkelnya mulutnya itu, ya, dengan pisau itu supaya terbuka mulutnya itu, ya. Disitulah dia baru ketawa terbahak-bahak, ha. Katanya kan, kamu gila ya, kata mereka itu. Saya tidak gila, saya ingin melihat bagaimana Allah memberi saya makan. Rupanya saya kunci pun mulut saya, datang orang menyongkel mulut saya, ya, pakai pisau lagi. Begitu Allah itu memberi saya makan walaupun saya tidak mau makan, ya. Jadi rupanya begitu caranya. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir, ya, dengan kehidupan kita. Ya, terkadang kita memang merasa, wah ini sudah kepepet ini. Tapi kadang-kadang ada saja jalannya, ya. Nah, jadi bagi yang SPD-nya kurang, jangan pernah khawatir. Nah, yang banyak SPD ya, yang banyak perjalanan dinasnya, jangan pernah khawatir. Semua rezeki sudah diatur oleh Allah. Dan alhamdulillah kita ini pegawai-pegawai yang saya melihat punya penghasilan tetap, ya. Bandingkan dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di pinggir sana yang tidak ada ketentuan dari bulan ke bulan, ya. Mereka hanya paling-paling berupaya, kadang-kadang hanya cukup dapat sehari untuk satu hari itu. Tapi kita alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah, diberikan jabatan, ya, diberikan penghasilan yang tetap, dan ini harus kita syukuri dan harus kita bawa untuk beribadah dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.